Di video saya kali ini, saya kompilasi beberapa potongan video-video yang pada prinsipnya terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok teman-temannya Pak Jokowi, Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Bareskrim Polri, yang pada intinya memberikan konfirmasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Di video yang lain, videonya Sri Rajasa dan Roy Suryo masih ngotot mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Bahkan Sri Rajasa menuduh secara terang-terangan ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka Pojok. Nah, akhir dari video ini nanti akan saya berikan beberapa komentar saya atau catatan terkait dengan video tersebut. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Halal bihalal yang dilakukan oleh Pak Iman ternyata membuka kotak Pandora. Kejahatan Pak Iman dan kawan-kawannya di Pasar Pramuka Pojok. Dari foto-foto yang dapat kita ambil, di sanalah terlihat siapa yang ahli tanda tangan, siapa yang ahli ini, dan semuanya. Dan itu semua nama-nama sudah ada di Mas Roy dan di Sentana. Kemudian hasil investigasi saya sebagai mata-mata, yang pernah pengalaman mata-mata, kemudian verifikasi silang, ditemukan dari seorang perempuan
yang mengatakan bahwa Pak Iman adalah otak yang mencetak ijazah jokowi. Cuma bukan dia, ada ahlinya. Dan ini sebuah pengakuan. Karenanya, kenapa polisi takut untuk menyentuh pasar pramuka? Karena disitulah akan terbongkar bahwa terjadi sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi. Tweet saja, ya. Alhamdulillah hari ini Senin, ya 14 Juli 2025 sudah banyak sekali perkembangan yang ada. Dan alhamdulillah juga tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kami mendengar bahwa ada konon sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kolonel Ari, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti, baik visual, video, tayangan maupun bukti yang langsung, kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli. Dia pernah datang membawa sebuah map, dan map itu ditekuk-tekuk. Ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk jelas tidak mungkin itu ijazah asli. Karena ijazah asli itu kaku sekali dan mapnya adalah map yang sangat tebal, map kulit. Memang pernah ada seseorang bernama Wahyudi mengantarkan yang konon, nah ini saya sebut konon karena penampakan nggak pernah kelihatan. Konon sebuah ijazah dalam tanda kutip ke Mabes Polri, ke Baris Krim. Itu ada orang. Tapi kemudian hanya beberapa hari dikembalikan tanpa disita. Jadi artinya Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Hari ini Senin 14 Juli 2025 kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang dipegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Pertanyaannya, setelah mengikuti video dari dua versi tersebut, mana yang bisa lebih bisa dipercaya? Buat saya jauh lebih bisa dipercaya pernyataan-pernyataan atau konfirmasi dari teman-temannya Pak Jokowi, Rektor UGM dan Dekan UGM serta Bareskrim Polri, karena mereka sudah menguji ijazahnya Pak Jokowi itu berdasarkan aslinya. Ya, bahkan Bareskrim itu menguji secara laboratoris. Sedangkan Roy Suryo itu kita tidak jelas apakah versi dia yang namanya Ella, yang namanya face comparison dan sebagainya itu sungguh-sungguh scientific atau sudah memenuhi disiplin scientific atau belum, ya kita tidak tahu. Yang kedua, secara teknis yuridis, saksi-saksi fakta ya itu jauh lebih kuat di kelompok teman-temannya Pak Jokowi yang memberikan kesaksian otentik gitu ya. Selain itu juga bukti surat. Sekali lagi ijazah Pak Jokowi sudah diuji secara laboratoris. Sedangkan di sisinya Roy Suryo, bukti-bukti saksi fakta, uji laboratoris dan sebagainya itu tidak dilakukan. Jadi dengan kata lain, saya menganjurkan Roy Suryo CS itu lebih baik Anda concern kepada posisi sebagai tersangka, lalu bagaimana Anda akan membela diri, itu lebih rasional, lebih realistik daripada Anda masih terus menarasikan kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi. Itu catatan saya dan salam merah putih.